sempat cerita yang teman-teman di Ah. kampusnya itu. Ah. Jadi dia itu kan pas pertama awal-awal bercadar pakai cadar ke kampus gitu. Dosennya itu ada yang sampai narik cadarnya. Kita ngopi dulu agar tidak panik, mending kita ngopi dulu agar tidak segan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngopai Podcast. Masih di edisi 2 Nur. Nah, hijrah bercadar. Ini part 2 mungkin. Nanti mungkin bisa di part 2. Jadi langsung kemarin tuh baru selesai tentang cerita-cerita story-nya, bagaimana awal mula runtutan kejadiannya sampai memutuskan untuk hijrah bercadar ya. Nah, setelah dari cerita-cerita perjalanan, kejadian yang membuat mengambil keputusan untuk bercadar, sekarang mungkin boleh sedikit cerita tentang ujiannya, tantangannya, ketika ya hampir segala sesuatu yang baru selalu ada penyesuaian, ujian, apalagi ini perkara kebaikan. Boleh cerita ujiannya, tantangannya, semacam sejenis itu nih? Ya, bercadar itu kan pasti adalah suka dukanya ujiannya gitu, perjuangannya. Apalagi ya dari awal hijrah gitu, pertama untuk membuat berhijab sampai bercadar itu pasti ada tantangannya. Apalagi kan kalau di kampung itu pasti aneh gitu ngelihat orang yang bercadar itu. Memang sebelumnya belum ada selain Nur? Ada satu dua tapi beda kampung gitu, beda RT. Kadang juga suka Nur tuh kalau pas pertama bercadar itu kadang suka malu juga gitu, takut diliatin aneh gitu, dilihat ya dianggap aneh aja gitu. Tapi Nur jarang dengar juga sih omongan-omongan orang kalau ya tentang Nur kayak gitu. Ya soalnya jarang keluar juga kan, jarang keluar rumah. Jadi nggak terlalu terasakan. Iya, nggak terlalu terasa. Ada sampai detik ini ya. Berarti udah berapa lama nih dari mulai memutuskan hijrah sampai sekarang detik ini? Ada setahun, 2 tahun, 3 tahun? Dari bercadar atau dari pertama? Dari mulai bercadar. Bercadar tuh setahun. Sudah setahun. Ya. Dari setahun ini kira-kira ada ujian yang terasa paling yang paling terasa berat? Kalau Nur sih nggak terlalu terasa gitu. Soalnya kan agak orangnya tuh cuek juga, nggak terlalu mikirin pendapat orang gitu kan. Soalnya kita itu emang hidup itu bukan buat dapetin pendapat orang gitu. Kita hidup nih bukan untuk jadi pertimbangan omongan orang juga ya. Iya. Nur punya pemikirannya itu seperti itu ya? Iya, sempat cerita yang teman di kampusnya itu. Jadi dia itu kan pas pertama awal-awal bercadar pakai cadar ke kampus gitu. Dosennya itu ada yang sampai narik cadarnya, sampai ditarik gitu. Sampai terbuka? Kurang tahu juga sih kalau jelasnya gitu, soalnya kan piacet gitu ceritanya itu. Oh, temannya menceritakan piacet. Iya, jadi awalnya itu Nur tuh habis itu kan ikut tablik akbar gitu. Nah, bikin status di WA kan, ada teman komen awalnya bukan basa-basi, ya tanya gitu, hadir juga di situ katanya gitu. Iya hadir, terus tanyain kabar, terus dia itu cerita sekarang itu katanya lagi ada masalah juga di kampus gitu. Ada dosen yang sampai narik cadarnya gitu, terus bilang ngapain ke kampus pakai cadar, katanya kayak teroris aja gitu. Masya Allah. Iya sampai kayak gitu, sampai dia juga beberapa kali mata kuliah itu nggak masuk mata kuliah dosen itu. Iya. Takut katanya. Takut ya. Jadi nggak terlalu tahu juga ya ditariknya sampai copot itu ya? Iya. Ada ya dosen di sini ya kayak gitu ya? Iya gitu. Katanya toleran. Bahkan sekarang mah semua, jangankan perempuan, laki-laki pun sekarang mah kayak ditutup ya. Iya. Bercadar ini, Allah nih kuasa untuk ngatur. Mudah-mudahan saya bisa silaturahmi dengan bapak dosen itu.
ada juga kok baru-baru itu cerita apa ya, di bawah Nur gitu ya, masih SMK sekarang tuh. Dulu itu sempat pakai Angkatannya cadar. di bawah Nur. Iya, di bawah Dia Nur. masih SMK? Dia sekarang masih SMK. Oh, sekarang masih SMK. Iya. Dia sudah bercadar? Dulu sempat bercadar. Hah? Kalau sekarang itu ya nggak pakai cadar gitu, katanya malu gitu, suka ditanya sama orang-orang sudah hafal berapa juz, katanya sudah hafal hadis apa gitu, katanya gitu, jadi bikin ngedown gitu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Dia sekarang masih SMK? Iya, masih. Dulu ketika memutuskan bercadar, sebelum SMK, ketika SMP, MTS, atau SMP kalau sekolahnya sih nggak pakai cadar, cuman apa ya, pakai masker gitu, ke sekolah pakai masker. Kalau keluar kayak gitu ya suka sering pakai cadar, walaupun masih buka tutup gitu cadarnya. Oh, kalau ke sekolah dia nggak pakai cadar, Iya. cuman pakai masker. Iya. Aktivitas selain sekolah dia pakai bercadar. Iya, bercadar. Tapi suka banyak yang nanya, sudah hafal berapa juz, Iya. sudah banyak hadis berapa yang dihafal, Iya. jadi membuat dia tahu. Iya. Oh, akhirnya dia nggak pakai cadar sekarang. Enggak, sekarang katanya masih belum siap gitu kan. Ya takut ya Ditanya. malu gitu. Takut ditanya lagi berapa. Gitu ya. Jadi akhirnya dia nggak memutuskan untuk nggak bercadar lagi karena daun malu ditanya udah berapa juz gitu ya. Iya. Udah berapa ribu hadis yang dihafal. Iya. Jadi akhirnya- Katanya nanti pengen bercadar lagi katanya gitu, tapi sekarang masih belum siap gitu. Mentalnya masih ini ya. Atau dia mau ngafalin Quran, mau ngafalin hadis dulu. Insyaallah. Bercadar tuh jadi kayak baju toga Yang bisa dipakai cuma yang sudah lulus sarjana. Iya. Pemahamannya keliru. Dia udah kayak baju toga itu kan boleh menggunakan, dia memiliki baju toga ketika dia sudah menempuh pendidikan sarjananya dan dia lulus baru. Ya, jadi anggapannya itu kalau yang udah bercadar kayak gitu, ilmu agamanya tuh tinggi, anggapannya orang-orang itu kebanyakannya sih. Iya. Ya banyak pemahamannya yang ya bisa dibilang keliru lah kalau menurut saya. Jadi kayak haji ya. Pak Haji silakan ngimaman, padahal Pak Hajinya tuh Fatihahnya masih belepotan. Disangkanya kalau haji itu sudah hafiz Quran, minimal udah fase, kan enggak juga. Termasuk laki-laki. Kalau nggak sedikit juga yang bilang kalau pakai gamis saya takut. Nanti kalau misalnya pakai gamis disangka ustadz, ditanya kitab anu lah, kitab anu. Jadi gamis pun seakan-akan baju toga. Ini pemahaman yang keliru kalau menurut saya tuh. Gamis, niqab, cadar udah bukan kayak baju toga. Itu ya menutup aurat. Tadi syariat terpisah sendiri, dalam tanda kutip terpisah tuh. Yang hafal Quran satu perintah tersendiri, fadilah keutamaan yang belajar hadis sampai hafal keutamaan tersendiri. Menutup aurat dengan level 1, 2, 3 nggak ada tuntutannya sampai segitu. Justru malah mindset berpikirnya gini, ya kalau belum hafal Quran ya lumayan kek, di bab lain kek yang saya sudah bisa menaikkan tingkat perintah Allahnya dalam menutup aurat. Sudah mah nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, nggak ngaji Quran, nggak fasih Quran, nggak fasih hadis, nggak nutup aurat lagi. Wah itu udah parah kacau. Ya mudah-mudahan Allah berikan kefahaman. Nur Azizah, ada cerita seru apa nih kalau Nur Azizah? Boleh senyum dulu, ketawa dulu. minum dulu. Boleh minum dulu, mau minum dulu? Iya. Iya boleh. Gimana cerita ujiannya? Apa ya? Ya ujiannya, tantangannya ketika sudah memutuskan. Ya suka agak aneh gitu, diliatin mulu kayak keteroris aja, padahal kan cuma mau taat sama Allah ya. Pas diangkot juga banyak yang liatin, terus pas mau kemana-mana banyak yang liatin juga pas di daerah tempatnya Mila tinggal gitu. Ya kayak aneh aja gitu. Kayak jarang lihat orang pakai cadar itu. Padahal kan udah umumnya sekarang cadar itu. Ya mungkin bagi mereka masih jarang ya. Masih jarang berarti masih banyaknya yang nggak menggunakan cadar, bahkan yang terbuka. Ujiannya merasa aneh canggung gitu. Nggak ada yang ujian. Berarti udah berapa tahun kalau Jamila tuh Ajijah tuh dari memutuskan bercadar tuh, sampai detik ini?
2020 bulan Februari sih. Sampai hafal. Jadi kayaknya kayak anniversary lagi ya, ulang tahun mulai bercadar. Berarti berapa setahun? Belum sih. Kurang ya? Udah satu. Kan 2020 mah habis Lepas sih. Jadi mungkin belum sampai setahun ya. Jadi ujiannya, tantangannya dan sebagainya itu belum terlalu ini mungkin ya. Belum terlalu banyak ya. Iya. Atau memang mau ditambah ujiannya, tantangan? Ya terserah lo aja kalau gitu mah. Iya. Ya memang dulu pun saya sendiri ketika ya melakukan suatu amalan itu ya selalu bahkan harus ada ujian, tantangannya, pengorbanannya ya. Ya justru malah khawatir tuh kalau kita melakukan suatu kebaikan tapi nggak ada ujian, tantangan dan sebagainya. Karena kata guru saya tuh jangan kalah pemahaman kita nih sama abang beca. Bukan berarti merendahkan abang beca, bukan. Ini hanya perumpamaan aja. Abang beca tuh kalau narik becanya berat, dia seneng, justru malah seneng. Kenapa? Karena paham kalau becanya berat pasti ada penumpang. Kalau ada penumpangnya, ya ada bayarannya. Semakin berat becanya, yang naiknya 2 orang atau yang naiknya bobotnya badannya subur misalnya, dia semakin senang. Kenapa? Karena bayarannya makin besar. Bahkan yang lain iri ya, abang beca yang lainnya tuh, wah kamu menarik aja dari tadi sambil keringat keluar, urat betisnya keluar, dia malah, iya alhamdulillah, senang. Nah begitu juga ketika kita belajar melaksanakan perintah Allah, ada ujian, ada tantangan. Ya kalau diumpamakan analogi abang beca tadi, harusnya senang kita. Justru malahan harusnya tuh kasihan nih kayak abang beca tadi ngelihat yang abang beca yang lagi parkir yang lagi mangkal tapi dia dari tadi nggak narik ringan aja ke sana berangkat, ringan di sini ringan, justru kasihan ya. Ini pemahaman nih kerangka berpikir, kamu gini nanti ujiannya berat, kasihan saya sama kamu, justru saya kasihan sama kamu. Nah ini sekarang justru yang saya kasihan sama kamu. Kenapa? Kamu dari tadi nggak dapat ini, nggak dapat pendapatan karena kamu nggak narik, cirinya nggak narik apa? Nggak ada berat-beratnya beca yang kamu, kalau nggak ada berat-beratnya nggak ada bayaran. Jadi yang Allah nilai dari diri kita ini adalah susah payahnya dalam amal. Ujian tantangannya dalam amalannya. Bukan amalannya itu sendiri. Allah sendiri nggak perlu kok sholat kita, puasa kita. Justru yang Allah nilai itu adalah susah payahnya dalam amal. Ujiannya, suka dukanya dalam berat. Ya memang seperti itulah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Ya, jadi kalau ada sesuatu ujian, tantangan, jangan sampai jadi down. Semacam kayak tadi ya, udah hafal berapa juz? Mohon doanya saja. Mudah-mudahan saya bisa ada kesempatan, ada rezeki untuk, ada taufik, ada rezeki ilmu cantiknya untuk bisa meluangkan waktu untuk jadi masuk ke program tahfiz. Sudah tinggal jawab gitu aja apa susahnya. Sudah hafal berapa hadis? Doanya, mohon doanya. Sekarang alhamdulillah saya sendiri bersyukur. Sekarang saya sudah satu bagian, saya belajar untuk meningkatkan perintah Allah bab menutup aurat. Mudah-mudahan ketika bersyukur, besok lusa Allah tambah lagi taufik untuk saya bisa ngafalin hadis. Nah, jadi jawabannya kayak gitu. Meskipun dia niatnya tuh mau ngeledek kayak gimana. Jadi ya itu berangkatnya dari kerangka berpikir dulu bahwa kalau ada ujian dalam melaksanakan satu perintah Allah tuh jangan down, jangan menyerah, justru harus senang. Sebagaimana si abang beca tadi, kalau narik becanya berat, ya senang dia. Kenapa? Ya ada bayaran. Nah, semangat, kuat kalau ada apa-apa. Adukan aja kalau ada sakit hati. Kalau ada sakit hati sih wajar ya. Wajar ya, punya perasaan. Nah itu manfaatkan. Untuk apa? Ambil wudhu, sholat, doa sama Allah.
doa sama Allah ketika sakit hati itu doanya makbul karena hatinya tawajuh khusyuk. Kalau bahasa ininya tuh doa orang yang dizalimi itu kan makbul. Dizalimi itu berarti disakiti lah. Saya sakit hati sama omongan orang itu. Ya Allah, jadikan tumbal dalam tanda kutip. Ya Allah, berikan saya rezeki yang berkah. Makbulkan doa ini. Kan saya sedang sakit hati dizalimi itu. Bahkan kalau bisa tolong dong sakitin saya. Tapi jangan kalau sampai minta kayak, kenapa? Saya lagi punya satu keinginan nih. Saya mau doa. Doa orang dizalimi kan makbul. Ya kayak kata guru saya ya kayak gitu katanya itu cara menyikapi. Nah, dari setelah tadi suka dukanya ya, ujiannya, tantangannya, ya ujiannya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Dari Ajija sendiri ada cerita teman yang sudah memutuskan hijrah bercadar? Ada sih katanya cina pengen bercadar tapi nggak diizinin sama kedua orang tuanya. Ada yang seperti itu. Itu yang terasa paling berat. Iya. Ya kalau belum sama orang tua ya doa dulu lah. Doa dulu. Jadi kalau kita mau niat suatu kebaikan pun ya jangan disertai dengan hawa nafsu juga. Karena kita bisa melakukan suatu kebaikan pun atas taufik dari Allah. Baru niatnya itu pun insya Allah sudah ada poin di catatan Allah, di pandangan Allah itu sudah ada poin. Kan niatul mukmin khairu fi amalihi. Niatnya mukmin tuh untuk amal kebaikan itu sudah lebih baik daripada amalnya.